Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sensingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu. Ladang Nusa. Hari Sumpah Pemuda, tim pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Ada videonya di sini. Barisan yang paling kanan. Mana? Pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara. Tegak. Gerak. Awal upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 Jumat 28 Oktober 2022. Siap. Lanjutkan. Pengibaran Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Angkasa Raya memuji pahlawan negara.
Teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Allah Subhanahu wa taala dan perayaan ulang tahun Hari Sumpah Pemuda kita. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah memerdekakan kita dan memberikan kita alam yang terang benderang penuh dengan segala kemodernannya sehingga kita bisa hidup berdampingan dan saling damai. Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang tentunya sangat kami banggakan, ini murid siswi SMK Negeri 1 Prabu Muli. Tentunya yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada guru khususnya dan kemudian umumnya pada anak-anak yang telah bersedia untuk menggunakan pakaian adat dalam hari peringatan Sumpah Pemuda hari ini. Mungkin di sekolah kita jarang melaksanakan suatu perayaan-perayaan seperti ini, sehingga mungkin antara satu anak dengan yang lain sering berkelahi, ya, mungkin saling membuli karena bahasa, karena agama, karena suku. Sekarang perlu kita rasa bangga, kita sangat rasa bangga Indonesia ini memiliki beribu-ribu bahasa, budaya, adat, dan beberapa agama. Tetapi orang luar negeri
sangat salut kepada Indonesia. Tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan. Anda bisa saja dikeluarkan dari sekolah ini karena Anda membuli. Ya, bisa saja dikeluarkan bukan karena berkelahi, tapi membuli. Satu, membuli suku, membuli warna kulit, membuli bahasa, membuli agama ini. Kami mohon kepadamu untuk senantiasa Halo, saya dari Sulawesi. Selamat HUT Sumpah Pemuda. Jangan lupa tonton YouTube-nya ya. Biar ada mukanya semuanya. Halo, muka aku juga lah di YouTube. Ya tonton YouTube-nya ya, jangan tidak ya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andiani Rahma. Saya berasal dari Sulawesi. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Reali Tara. Saya berasal dari Kota Aceh. Oh iya, kangennya sama kawan-kawan kecil dulu. Kira-kira bakal gitu pasti ada janji kita dulu buat satu sekolah bareng lagi. Nanti kita satu sekolah lagi ya. Iya dong. Oke. Kalian jangan lupain aku ya. Iya dong, kalian juga jangan lupain aku ya. Kalau kita udah besar nanti. Iya. Tahun-tahun berlalu, saatnya tahun ajaran baru dimulai. Wah, selamat kali awak gak pulang ke kota ini. Sangat kali bang, awak sama kawan-kawan awak yang dulu. Sorry, dia nggak sengaja nabrak lu. Tak apalah bang. Kenalnya awak dengan tahu. Siapa ya? Lu apa kan? Ini Andre lu, temen kecil lu dulu. Oh Andre. Oh apa kabar Andre? Baik, lu sendiri apa kabar? Gua baik. Lu gimana kabarnya sekarang? Halo, kamu tuh di mana? Apa udah di sekolah ini? Kapan sih? Aku di jalan ini. Iya, gancang nggak pulang. Saya ini kemana pulang? Jangan ngomong dia ini ketegaan. Kiri siapa? Kemana pulang kau nih? Dari tadi ditungguin. Indri, tadi aku kesiangan. Makanya agak sedikit telat. Halo Tri. Oh, siapa sih? Ini si Fabi, katanya lagi di jalan, tapi tidak tahu namanya. Nah, itu Fabi. Yo sewu. Udah sampai ngantuk tahu. Ngomong apa nih Fabi? Bahasa Indonesia baik. Mana ngerti kami nih? Iya, aku gak ngerti. Ini maksud aku, maaf sudah bikin kalian menunggu. Sudah, ayo kita pergi ke sawah. Yolah, dari tadi aku nunggu kalian. Begitulah evidennya di kalian ada yang sudah menunggu di kelas. Nggak nyangka ya, jadi kita harus bikin dulu, bisa terus diperiksa. Iya ya, aku juga nggak nyangka loh. Padahal kan kita udah kepisah jauh banget. Kalau aku sih udah nyangka banget, kan kita tuh best friend forever banget kan. Iya dong, pastinya. Sekarang kalian ini nama aku nih yang lagi ikut kan.
Nah itu Indri Kita udah lama banget ya nggak telepon, kangen banget tau. Sibuk apa sih Nisa? Lebay banget. Karena lebay-lebay, padahal kamu juga kangen kan Dri sama kita. Udah, kok jadi ribut gini sih? Udah, daripada kalian mau saya gak terlalu. Ini kita makan tempe inok, buat tempe nanti bawain mama. Nah, awak pun udah lama kali nggak makan tempe ini. Iya loh, di Sulawesi juga nggak ada tempe. Di Bali apa lagi? Walaupun ada, harganya mahal banget. Kalau di Jawa ada sih yang jual, nanging orang ada kue kayak di Palembang. Iya, di Jakarta juga ada sih, tapi nggak kayak yang di Palembang. Udah ada yang ngobrolnya, mending kita makan. Kita minggu pergi main yuk. Nah, boleh juga. Nak main kemana kita kira-kira? Kita mau ajak nggak sih nonton gitu? Aku ikut aja. Malah bisa lah. Awak hari Minggu mau ke gereja. Bener tuh, mana bisa kalau minggu. Aku Dava sama Disa mau ke gereja. Ya, udah jadi ya mainnya. Emangnya kalian selesai di gereja jam berapa? Kita pulangnya jam 10. Ya wes, kita aja sesuai gereja aja. Gimana kalau selesai sholat dulu aja? Nah, iya juga kata Real. Besok ibadah kita sama-sama satu jalan laut dan gak saling ganggu. Kita jadi ngomong nggak nih? Ih, kalau mah ngomong mulu pikirannya. Gak usah, mana kalau kita belajar tari Bali aja. Kan si Gania pinter nari tuh. Boleh kok. Nanti aku ajarin kalian dari Bali ya. Nanti juga wajar kata Torton dari Medan. Asik banget tuh kalau kita bisa belajar banyak tentang budaya Indonesia. Ih, iya udah sabarnya tahu. Tadi kamu juga pelajarin ketua kaca Om Palembang.
Penerangan kami dari perwakilan tim Eskul Seni Musik SMK Negeri 1 Prabu Muli. Ya gini masuk ke YouTube. Berasal dari agama di dalam Indonesia maupun datang. Misalnya contoh agama Hindu. Agama Hindu dibawa oleh seorang pedagang dari India ke Indonesia saat berdagang. Agama Islam disebarkan melalui perdagangan, perkawinan, sekolah, dan seni. Penggunaan lambang negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar untuk
contohnya dalam satu kelas kemungkinan memiliki beberapa ragam agama. Maka dari itu, kita sebagai seorang pelajar harus menanamkan rasa kemanusiaan untuk dan rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Perwakilan Duta Literasi dari kelas 11 PTKP 2. Saya Rina Andara dan teman saya Fitaria Salsabila. Kami akan memaparkan materi yang bertema kebinekaan. Yang kedua, kebinekaan ras. Yang ketiga, kebinekaan agama. Yang keempat, kebinekaan budaya. Yang kelima, kebinekaan ras, kebinekaan gender atau jenis kelamin. Yang keenam, kebinekaan bahasa. There are several principles of Bhinneka Tunggal Ika, namely. Dan bahkan pada zaman dulu, masyarakat itu berinteraksi lebih luas dibanding masyarakat sekarang. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena masyarakat sekarang itu lebih pedoman kepada gadgetnya masing-masing dibanding mereka tidak menghiraukan lingkungan sekitar mereka apa yang terjadi. Bahkan yang lebih parahnya, pemuda Indonesia zaman sekarang mengikuti gaya orang asing dibanding gaya kita sendiri. Contohnya nih, mereka mengikuti gaya berpakaian orang luar dibanding gaya berpakaian kita sendiri. Tetapi hari ini, tanggal 28 Oktober 2022, semua keluarga SMK Negeri 1 Prabu Muli sudah memakai baju adat dari berbagai 34 provinsi. Tepuk tangan dulu dong buat SMK Negeri 1 Prabu Muli. Yang kedua, kesalahan pemuda dan penerus Indonesia ini, mereka sering melafalkan lagu-lagu orang asing dibanding lagu negaranya sendiri. Betul sekali Kak, banyak dari mereka ini hafal sekali lagu-lagu barat, lagu-lagu asing, tetapi melupakan lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Saya tidak melarang kalian untuk mendengarkan atau menghafalkan lagu-lagu tersebut. Saya juga tidak menyarankan kalian untuk menghafalkan lagu-lagu tersebut. Tapi ayo seimbangi lagu-lagu barat dengan lagu-lagu daerah Indonesia, agar lagu-lagu Indonesia ini tidak pupus dimakan zaman gitu. Terus yang ketiga juga, kita sebagai penerus dan pemuda Indonesia, kita harus lebih mencintai produk di dalam negeri dibanding luar negeri. Banyak sekali artis ibu kota yang membeli produk-produk luar negeri dan mereka merasa bangga dengan hal tersebut. Nah makanya kita sebagai penerus bangsa Indonesia jangan mengikuti gaya orang lain. Kita sebagai penerus harus mencintai produk di dalam negeri kita dibanding produk orang asing. Kenapa? Kita harus menjunjung ekonomi negara kita dibanding ekonomi negara orang lain. Toh produk negara Indonesia juga lebih bagus dibanding negara-negara orang lain. Maka kita sebagai penerus Indonesia harus mencintai produk di dalam negeri dibanding di luar negeri. Jadi kesimpulannya ya semua, kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika harus tumbuh mewarnai bangsa dengan literasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Memiliki kebinekaan dan keragaman. Keragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah budaya, adat istiadat, agama, ras, dan bahasa. Di balik keragaman tersebut, bangsa Indonesia memegang teguh persatuan dan kesatuan yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sifat saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi antar masyarakat. Pertanyaannya, coba, belum ya? Sebagai generasi muda, upaya apa yang dapat kalian lakukan agar 20 tahun ke depan, 20 tahun ya, kebinekaan dan keragaman di Indonesia ini tetap terjaga dan dipertahankan di tengah perbedaan ras, agama, budaya, adat istiadat, dan bahasa untuk 20 tahun ke depan. Lagi-lagi tentang toleransi Pak. Toleransi itu sangat dijunjung tinggi di negara Indonesia kita ini. Karena toleransi, perbedaan-perbedaan yang ada tadi itu menjadi satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika tadi. Jadi para pemuda-pemudi Indonesia, khususnya kita, siapa lagi kalau bukan kita yang toleransi terhadap perbedaan yang ada.
Karena Indonesia adalah negara Nusantara yang banyak sekali perbedaan seperti budaya, agama, dan lain-lain sebagainya. Jadi toleransi diutamakan untuk menjaga Indonesia lebih baik dari yang sebelumnya. Itu aja, Pak. Saya tambahin, upaya kita sebagai penerus dan pemuda Indonesia, kita harus satu. Benar kata Jordan tadi, kita harus saling toleransi atas keberagaman yang ada. Seperti adatnya berbeda, agamanya berbeda, sukunya berbeda. Kita juga sebagai anak-anak bangsa harus lebih mencintai produk di dalam negeri dibanding produk di luar negeri. Kita juga sebagai bangsa Indonesia harus menggunakan bahasa-bahasa Indonesia dibanding bahasa-bahasa asing. Keempat, kita juga harus tidak melupakan hafalan-hafalan lagu daerah dibanding lagu-lagu orang asing agar peninggalan-peninggalan dan semboyan-semboyan negara kita tidak terpupuskan dimakan zaman. Negara Indonesia salah satu negara yang memiliki beragam budaya, suku, ras yang beraneka ragam. Negara yang akan sumber daya alamnya yang kaya dan melimpah ruah di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan di antara kita tak menjadi suatu penghalang untuk tetap saling berkomunikasi dan saling bersosialisasi antar sesama sebagai makhluk sosial. Warga Indonesia yang beragam disatukan dengan semboyan dan moto bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang berarti meskipun bangsa Indonesia yang warganya beraneka ragam dari latar belakang yang berbeda-beda, Dengan kami menjadi anggota literasi dari kelas 11 TPR 1 ingin menjelaskan visi membiasakan warga sekolah untuk gemar membaca dan supaya berintelektual yang pintar dan cerdas untuk generasi penerus. Visi kami melakukan literasi sebelum belajar dan melakukan membaca di pojok baca. Adapun di situ pojok baca. Fungsi dari pojok baca kami itu adalah untuk supaya agar siswa gemar untuk membaca dan tertarik kepada untuk literasi itu. Dan tertarik juga untuk beraktivitas agar untuk bisa membaca agar gaya pikir mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Tunggal Ika juga diresmikan sebagai semboyan bangsa pada pasal 34
26A